Hey yo, what's up guys? Welcome back again with me Wintam Fun di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ngomongin masa SMA ya. Aduh, rasanya pengen banget ngulang. Apalagi kalau kita punya seseorang yang dikagumi. Pernah kan kayak gitu? Punya seseorang yang disukai tapi nggak berani mengungkapkan. Oh ya, ngomong-ngomong soal SMA ya, di kesempatan kali ini gua ingin menstorikan sebuah film, di mana film ini merupakan versi Jepangnya berjudul You Are the Apple of My Eyes yang dirilis tahun 2018 yang lalu. Dan film ini akan menceritakan tentang kisah cinta seorang pemuda yang tidak suka belajar dengan seorang gadis pintar di kelasnya. Oke lah, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scene awal film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki tengah bersiap untuk pergi ke sebuah tempat. Lalu tak lama kemudian, datanglah dua orang temannya yang mengatakan bahwa pengantin sudah siap. Kemudian cerita pun mundur ke belakang, tepatnya 10 tahun yang lalu, di mana laki-laki tersebut yang diketahui bernama Kosuke Mizushima tengah duduk di bangku SMA. Dan di masa SMA ini, Kosuke juga memiliki beberapa teman kuculuk, di antaranya Akiyama Juno, Yohei Ono, dan Sugimaru Kazuki. Dan saat mereka akan masuk ke lingkungan sekolah, Kosuke yang memang rambutnya terlihat urakan itu dicegat oleh seorang guru BP. Tetapi bukannya Kosuke ini takut atau gimana, ia malah sempat bercandain tuh guru. Sehingga Kosuke pun akhirnya dihukum untuk menghadap tembok saat jam pelajaran nanti. Selain itu, Kosuke juga memiliki teman masa kecil bernama Utako, di mana dirinya ini juga terlibat masalah di pagi itu karena roknya yang terlalu pendek. Singkat cerita, saat kelas dimulai, Kosuke pun benar-benar menghadap ke tembok. Tetapi seorang guru laki-laki yang memang tak tahu hukuman apa yang diberikan kepada Kosuke memintanya untuk berpindah tempat duduk di depan salah satu murid terpintar di kelas itu bernama Hayase Mana. Yang singkatnya, si guru ini meminta kepada Hayase untuk membantu Kosuke dalam belajar. Di keesokan harinya saat jam matematika dimulai, seluruh murid di sana diminta untuk mengeluarkan buku mereka masing-masing. Dan jika ada seorang murid yang tidak membawa buku, maka mereka harus menghadap ke tembok. Hayase yang kebetulan hari itu tak membawa buku, ia pun berniat untuk mengangkat tangannya. Tetapi sesaat sebelum ia berdiri, Kosuke memberikan buku miliknya. Lalu ia pun berdiri menggantikan Hayase. Setelah kelas selesai, Hayase pun mencoba menemui Kosuke yang sekarang tengah berada di taman sekolah, di mana ia menemuinya hanya untuk mengucapkan terima kasih. Selain itu, Hayase juga bertanya tentang alasan kenapa ia tak mau serius belajar, terkhusus pelajaran matematika, padahal ujian kelulusan semakin dekat. Dan Kosuke pun menjawabnya, di mana ia menganggap percuma jika mempelajari berbagai rumus matematika yang ia anggap tak ada gunanya di kehidupan. Setelah mendengar kata-kata Kosuke yang terlihat seperti kekanak-kanakan ini, agak sedikit membuat perasaan Hayase kesal. Dan ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Singkat cerita, keesokan harinya, Kosuke seperti hari-hari biasanya. Ia selalu berangkat lebih awal untuk melakukan latihan Muay Thai bersama temannya yang bernama Kento, yang bisa dikatakan si Kento ini sangat berbakat dalam bidang olahraga. Dan setelah selesai latihan, ia pun kembali ke kelas, di mana di saat itu masih hanya ada Hayase seorang di kelas tersebut. Dan ketika Kosuke mulai duduk, Hayase yang melihatnya dari belakang menegurnya sambil mengatakan bahwa punggung Kosuke menyeblak. Dan dari situlah kemudian mereka berdua saling mengobrol satu sama lain, sehingga diketahuilah alasan kenapa Hayase selalu berangkat pagi, di mana rupanya si Hayase ini memiliki seorang kakak yang sangat cerewet di rumahnya. Maka dari itu, ia selalu berangkat lebih awal untuk menghindari kakaknya tersebut. Dan dari obrolan ini, Kosuke mulai menyadari sisi keimutan dari Hayase ketika ia mulai berbicara banyak, karena memang selama ini Hayase bisa dikatakan cukup pendiam. Kelas pun dimulai. Seperti biasa, Kosuke yang selalu bosan dengan setiap pelajaran selalu tertidur. Tetapi semenjak ia pindah tempat duduk, ia jadi tak bisa tidur dengan tenang.
karena Hayase yang memang diminta untuk mengawasi Kosuke selalu membangunkannya dengan ujung pulpen saat Kosuke mulai tertidur. Kepedulian Hayase kepada Kosuke bukan hanya sampai di situ saja, di mana ketika Kosuke akan pulang, Hayase menyempatkan dirinya untuk menemui Kosuke guna memberikan sebuah soal latihan dan buku referensi matematika, di mana ia meminta untuk Kosuke mengerjakan itu. Yoji. Dan benar saja, di malam harinya, sambil bertelanjang ria, ia mulai mengerjakan soal tersebut. Karena ia rupanya tak mau disebut kekanak-kanakan oleh Hayase. Kemungkinan kalian berpikir dan bertanya-tanya, kenapa Kosuke ini telanjang? Nah, okelah kita sedikit membahas tentang keluarga unik Kosuke, di mana ia tinggal bersama ayah dan ibunya. Tetapi di keluarga tersebut hanya ibunya lah yang normal, sementara ayahnya memiliki kebiasaan yang aneh, yaitu telanjang bulat saat di rumah. Maka tak heran jika anaknya juga melakukan hal yang sama. Di keesokan harinya, Kosuke yang sudah melakukan latihan Muay Thai masuk ke dalam kelas. Dan seperti biasa, di kelas itu hanya ada Hayase seorang. Kemudian, Hayase pun meminta soal yang kemarin ia berikan. Dan setelah dikoreksi, rupanya seluruh jawaban yang Kosuke isikan salah semua. Sehingga Hayase pun meminta kepada Kosuke untuk mengerjakan ulang sambil memberikannya soal baru. Dan dengan keterpaksaan, akhirnya Kosuke pun mulai belajar lagi dan mencoba mengerjakan soal yang diberikan oleh Hayase. Hingga akhirnya hasil yang ia pelajari dari beberapa soal yang Hayase berikan berbuah, di mana saat pengumuman nilai matematika ia mendapatkan skor yang lumayan tinggi, yaitu 76. Ya, walaupun masih jauh dengan Hayase, tetapi hal itu sudah sangat bagus. Selain itu, nilai tersebut juga rupanya cukup membuat Hayase senang, karena apa yang ia lakukan selama ini tidak menjadi sia-sia. Dan sejak di hari itu, kedekatan di antara keduanya semakin membuat iri. Di malam harinya, ketika Kosuke menemani Hayase belajar di ruang kelas yang sudah sepi, ia memulai menunjukkan kepedeannya dengan mengatakan bahwa ia bisa mengalahkan peringkat Hayase. Hayase yang memang tak mau kalah dengan Kosuke mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin, mengingat karena ialah yang mengajari Kosuke. Sehingga Kosuke pun memutuskan untuk melakukan sebuah pertandingan, di mana nilai ujianlah yang menjadi penentunya. Dan siapapun yang kalah nantinya, maka ia harus menuruti perintah dari pemenang yang akan menentukan gaya rambutnya. Dan keduanya pun setuju. Dan semenjak hari itu, mereka pun mulai serius untuk belajar demi memenangkan permainan ini. Tak jarang juga, si Kosuke ini sedikit iseng dengan menggoda Hayase saat ia sedang belajar. Hingga tibalah saat-saat yang ditunggu, yaitu pengumuman peringkat, di mana Hayase mendapatkan peringkat nomor 2 sesatu sekolah, sedangkan Kosuke mendekatinya pun tidak. Tetapi dengan percaya dirinya, Kosuke pun mengatakan bahwa kekalahan akan menjadikannya kuat. Dan karena memang Kosuke sudah kalah, maka dari itu ia pun harus menempati janjinya. Dan di malam yang tengah hujan itu, ia pun pergi ke tempat cukur dan memotong seluruh rambutnya sesuai dengan yang diminta oleh Hayase. Tentu saja perubahan rambut Kosuke yang sangat drastis membuat Hayase tertawa. Tak begitu pun dengan teman-temannya yang lain, yang dengan gak ada akhlaknya memainkan kepala pelontos miliknya. Dan ketika mereka tengah duduk di taman sambil mengobrol, secara mengejutkan, tiba-tiba Hayase berjalan di depan mereka, di mana ia berjalan bersama Utako. Tetapi hal yang sangat membuat mereka semua terkejut adalah gaya rambut Hayase, yang ternyata ia juga memotong poninya, sehingga membuatnya tampak lebih cantik. Dan di saat itu, Kosuke mulai menyadari sesuatu dari dalam dirinya, bahwa ia sepertinya menyukai sosok Hayase, dan perasaan yang ia rasakan itu ternyata dirasakan juga oleh teman-temannya yang lain yang merasakan hal serupa. Saat jam kelas dimulai, tiba-tiba seorang guru BP sekolahan itu masuk ke dalam kelas mereka, di mana si guru ini membawa seorang petugas Satpol PP setempat untuk menyelidiki sebuah kasus di sekolahan itu,
yang melaporkan bahwa ada seorang siswa yang merusak loker murid lain dan mencuri uangnya sebesar 87 yen. Di mana kejadian itu terjadi pukul 7.14, di mana di waktu itu Kosuke dan juga Hayase sudah ada di sekolah. Dan karena masalah ini, akhirnya beberapa murid termasuk Kosuke marah kepada guru BP tersebut karena dianggap tidak mempercayai muridnya sendiri, sampai bawa-bawa petugas Satpol PP. Sehingga membuat seluruh murid di kelas itu mulai melemparkan tas milik mereka ke depan guru tersebut. Dan karena hal inilah, beberapa murid yang bisa dibilang provokator akhirnya dihukum untuk berdiri di lorong kelas, termasuk Hayase. Beberapa bulan berlalu, akhirnya Kosuke dan juga teman-temannya bisa lulus dari sekolah tersebut, di mana di hari kelulusan itu Hayase lah yang memberikan kata-kata perpisahan yang membuat hampir seluruh anak kelas 3 terharu. Setelah selesai, mereka pun berkumpul dan bercanda di taman sekolah untuk yang terakhir kalinya. Sementara Utako dan Hayase hanya duduk di bangku taman sambil membicarakan tentang siapa yang akan Hayase pacari. Dan ia pun kemudian membisikkan sesuatu kepadanya. Hari terakhir mereka bersama pun tiba, di mana mereka merayakan perpisahan ini dengan pergi dan bermain di sebuah pantai. Setelah itu, mereka pun duduk di tepi pantai sambil menceritakan tentang impian mereka masing-masing. Lalu di malam harinya, saat Kosuke tengah latihan Muay Thai di kamarnya, tiba-tiba Hayase menelponnya sambil menangis. Kosuke yang khawatir itu pun langsung menemuinya, di mana alasan Hayase menangis adalah karena ia gagal masuk sebuah universitas yang ia inginkan. Kosuke yang mengerti perasaan Hayase saat itu mencoba menenangkannya dengan memberikan baju miliknya untuk dijadikan sapu tangan. Walaupun Hayase sempat ditolak di universitas pilihan pertamanya, tetapi rupanya ia justru berhasil diterima masuk ke sebuah universitas terkenal di Tokyo. Sehingga menyebabkan mau tak mau Hayase harus pindah tempat tinggal. Dan sebelum Hayase pergi, Kosuke yang memang mengantarkan Hayase sampai ke stasiun itu memberikannya sebuah hadiah, di mana ia memberikan sebuah kaos bertuliskan "You are the apple of my eyes" dan memintanya untuk mencari tahu arti dari tulisan tersebut. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Sementara itu, untuk dirinya sendiri, rupanya ia berhasil masuk ke salah satu universitas negeri di daerahnya, di mana ia mengambil jurusan kebudayaan di sana, yang bisa dikatakan cukup padat. Dan di sela-sela istirahatnya, terkadang ia juga sempat untuk menelpon Hayase, di mana ternyata Hayase ini tinggal satu kos dengan Utako, yang sekarang tengah mengambil studi bidang desain. Beberapa bulan kemudian, akhirnya libur musim panas pun tiba, di mana Hayase memutuskan untuk menghabiskan waktu liburannya bersama Kosuke, di mana di hari itu juga mereka mulai melakukan sesuatu yang menyenangkan. Hingga saat mereka berjalan di sebuah jembatan merah, Hayase mulai menanyakan sesuatu kepada Kosuke tentang alasannya kenapa ia menyukai dirinya. Dan Kosuke pun menjawab bahwa ia tidak memiliki alasan. Dan karena jawaban yang diberikan Kosuke dirasa sangat kekanak-kanakan, agak sedikit membuatnya kecewa. Karena di dalam lubuk hatinya, ia menginginkan sebuah jawaban yang serius. Tetapi hal itu justru ditanggapi lain oleh Kosuke yang mengira bahwa dirinya telah ditolak oleh Hayase. Hingga saat mereka akan menerbangkan sebuah lampion, Kosuke yang hanya memikirkan perasaannya sendiri mengatakan sesuatu kepada Hayase, di mana ia mengatakan bahwa ia ingin terus menyukainya tanpa bertanya balik tentang apa yang dirasakan oleh Hayase saat itu. Karena rupanya ia merasa takut jika nantinya Hayase tidak menyukainya atau menolaknya secara langsung. Padahal di saat itu juga Hayase ingin mengatakan perasaan yang sesungguhnya. Cerita pun berlanjut dengan memperlihatkan kesibukan Kosuke yang akan membuat sebuah acara pertarungan bela diri di kampusnya, di mana acara ini akan ia tunjukkan kepada Hayase. Tetapi bukannya terkesan dengan apa yang dibuat oleh Kosuke, Hayase malah merasa kecewa kepadanya, dan ia pun memutuskan untuk pergi dan menunggu di luar. Setelah pertandingan selesai, Kosuke pun menemui Hayase, yang rupanya Hayase ini merasa bahwa tingkah dan sikap Kosuke masih sangat kekanak-kanakan, sehingga ia pun memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Kosuke pun hanya bisa terdiam mendengar hal itu,
Dan kemudian ia pun pergi meninggalkan Hayase sendirian. Di tengah hujan yang sangat lebat itu, Hayase sempat beberapa kali mengatakan bahwa Kosuke sangat bodoh, di mana ia sangat tidak peka dengan apa yang dirasakan Hayase saat ini. Dan mulai di hari itu, Hayase ataupun Kosuke tak pernah lagi sekalipun saling kontak, sehingga menyebabkan beberapa temannya yang tahu bahwa hubungan mereka sudah tak harmonis lagi mencoba memanfaatkan hal itu untuk mendekati Hayase. Dan akhirnya Yohei pun berhasil mendekati Hayase hingga hubungan mereka berjalan sampai setengah tahun, dan setelah itu mereka pun putus. 2 tahun pun berlalu. Di malam itu, tiba-tiba Jepang mengalami sebuah gempa yang lumayan besar. Perasaan khawatir terhadap Hayase yang tak pernah ia hubungi selama 2 tahun ini membuatnya memutuskan untuk menghubunginya untuk sekedar menanyakan tentang kondisi Hayase saat ini. Yang rupanya Hayase juga memiliki kekhawatiran yang sama. Dan di momen itu juga, selain ia bisa berkomunikasi dengan Hayase, Kosuke yang memang masih memiliki sebuah perasaan yang mengganjal di hatinya mencoba menanyakan sesuatu kepada Hayase tentang alasan dulu kenapa ia tak mau berpacaran dengannya. Dan Hayase pun menjawab tentang pertanyaan itu, di mana ia mengatakan bahwa ia merasa belum siap berpacaran dengan Kosuke karena ia merasa takut jika nantinya Kosuke tak bisa menerima sifat aslinya. Di gelapnya malam yang hanya diterangi sinar bulan mengingatkan mereka akan masa-masa itu, masa-masa saat mereka bersama dulu di sebuah ruang kelas yang sepi, di mana di saat itu mereka juga melihat bulan yang sama. Dan sebelum menutup teleponnya, Hayase sempat berkata dan mengucapkan terima kasihnya karena selama ini sudah mencintainya. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Kosuke berhasil lulus dari universitasnya, di mana sekarang ia telah menjadi seorang penulis novel terkenal. Dan ketika ia tengah menulis karya barunya di sebuah kafe, tiba-tiba ia dihubungi oleh Hayase yang mengundangnya untuk datang dalam acara pernikahannya. Kemudian kita akan diajak kembali ke scene awal, di mana saat itu Kosuke tengah melakukan persiapan untuk menghadiri acara resepsi pernikahan seseorang yang pernah singgah di hatinya. Tentunya semua teman-teman Hayase juga ikut hadir di pernikahannya. Dan ketika Hayase mulai keluar dengan mempelai pria, terlihat Kosuke sangat terpukau melihat Hayase mengenakan gaun pernikahan. Ya, walaupun bukan dirinya orang yang ada di sebelah Hayase, tetapi ia tetap merasa bahagia karena bisa melihat orang yang ia cintai bisa hidup bahagia dengan orang lain. Setelah acara resepsi selesai, mereka pun kemudian mulai berfoto bersama. Setelah itu, salah satu teman mereka bernama Kento mulai mengungkapkan keinginannya, di mana ia meminta izin kepada suaminya untuk mencium istrinya. Dan tanpa terduga, ia pun memperbolehkannya, tetapi dengan satu syarat, yaitu menciumnya terlebih dahulu. Lalu setelah selesai berbicara seperti itu, secara tiba-tiba Kosuke pun langsung menciumnya, yang tentu saja membuat seluruh orang di sana terkejut, termasuk Hayase. Tetapi tak lama kemudian ia pun tertawa dengan tingkah konyol Kosuke yang mengingatkannya tentang masa lalu saat masih bersama Kosuke dan teman-temannya, di mana dulu ia pernah menyukai Kosuke saat itu. Dan ia juga pernah mengatakan hal itu kepada Utako, bahwa jika ia ditembak oleh Kosuke, ia bakal merasa senang. Rasa sukanya kepada Kosuke pun masih berlanjut sampai ia masuk ke perguruan tinggi, di mana ia juga pernah menuliskan kata bahwa dirinya menyukai Kosuke dan ingin tetap tinggal bersamanya di sebuah lampion yang pernah mereka terbangkan dulu. Tetapi karena ketidakpekaan Kosuke yang tak mengerti perasaannya, pada akhirnya ia pun hanya bisa memendam perasaan itu. Setelah selesai mencium suami Hayase, ia pun berkata kepadanya bahwa mulai sekarang ia akan terus menjadi kekanak-kanakan. Dan di akhir film ini, lalu kita akan diperlihatkan Kosuke yang tengah menulis karya novel barunya, di mana novel kali ini ia beri judul Noda Biru, tampak pada belakang kemeja laki-laki. Saat menoleh, senyum abadi itu telah bertahun-tahun merebut jiwa kami. Kala itu kami pernah mengejarmu. Dan film ini pun selesai. Dan dari cerita film ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam menuju kedewasaan, hal yang paling kejam adalah perempuanlah yang selalu lebih dulu dewasa daripada laki-laki seumurannya.
Yang hal itu ditunjukkan kepada Hayase yang secara pola pikir lebih dewasa ketimbang Kosuke yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Selain itu, di dalam film ini juga mengajarkan kepada kita bahwa arti kata mencintai tak selamanya harus saling memiliki. Dan hal itu ditunjukkan kepada Kosuke. Secinta apapun ia kepada Hayase, ia tetap akan selalu merasa bahagia ketika melihat orang yang kita sayangi bisa tersenyum walaupun kita tidak ada di sampingnya. Oke, mungkin cukup sekian. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf dan sampai jumpa di next video. Yo.